Desainnya ini tuh sepatu yang bernuansakan race ya. Upper ini menggunakan upper mesh. Ini nih lubangnya tuh besar-besar banget. Jadi ini bisa dikatakan ultra breathable. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Holik semua, kita kembali lagi nih di channel YouTube-nya Sportholic TV. Nah, sekarang ini udah mendekati Lebaran ya. Mas John titip pesan buat kalian supaya tetap jaga kesehatan dan rajin-rajin olahraga, karena biasanya kalau liburan itu, apalagi nanti Lebaran itu banyak banget tuh makan nggak teratur ya. Jadi diimbangi juga dengan olahraga. Bahkan puasa pun kalau Mas John kan biasanya lemes gitu ya, kadang lupa sahur ya, lemes tapi kok masih banyak yang lari ya. Nah, ngomongin itu, di Sportholic baru aja kita kedatangan sepatu yang lumayan banget kalian nanti-nantikan juga dan sempet menggemparkan Sriwelan di beranda-beranda dan banyak banget yang nantiin sepatu ini nih. Nah, akhirnya datang juga. Kita akan coba review nih sepatu dari Ortus X, yaitu Hyperdrive 2.1. Oke, ini dia boxnya. Boxnya nggak ada yang spesial dari Ortus X, masih seperti biasa ya, box orange dan ada tulisan Ortus X-nya. Oke, kita keluarin aja sepatu Hyperdrive yang 2.1 atau 2.1. Nah, ini nih sepatunya. Nah, ini dia nih sepatunya Hyperdrive 2.1 atau 2,1. Nah, kalau di Sportholic Store itu kemarin datang dua versi warna. Yang pertama warna birunya ini warna Blue Tosca White, dan juga datang kemarin warna putihnya juga. Jadi hadir dua warna. Nah, apa aja sih dan apa bedanya dengan versi sebelumnya yang 2.0? Coba kita bahas dan coba kita kulik ya sepatu ini. Oke, yang pertama coba kita ke uppernya dulu ya sob ya. Oke, untuk desainnya dulu ya, sebelum kita ke upper dan lain-lain, coba kita bahas di desainnya dulu. Nah, desainnya ini tuh sepatu yang bernuansakan race ya. Jadi belakangnya ini ada moncongnya gitu, kayak kalau di series Marvel-nya itu, kalau kalian ingat ya, itu kayak yang Frisbee atau yang series Captain Amerikanya. Nah, itu hampir mirip seperti ini. Terbilang sih kalau dipegang gini lumayan ringan ya sepatunya ini. Coba nanti kita timbang aja, termasuk sepatu ringan atau termasuk sepatu standar. Upper ini menggunakan upper mesh yang tentunya nih kalian aja bisa lihat kan dari situ. Ini nih lubangnya tuh besar-besar banget. Jadi ini bisa dikatakan ultra breathable. Jadi sangat breathable karena lubangnya nih gede-gede banget. Beda dengan versi sebelumnya. Kalau versi sebelumnya itu lebih kecil dan berbahan kayak kain gitu ya. Jadi lembut gitu. Cuman kalau ini agak sedikit kasar, tapi dia itu meshnya ini lebih besar, rongganya, lubang-lubangnya. Jadi sangat adem lah ya. Jadi ada sirkulasi udara yang sangat baik. Jadi kalau misalkan kita kasih asap tuh disemprotin ke dalam nih, dia udaranya yang keluar tuh lebih sempurna. Nah, jadi kaki kita itu nggak gerah dan nggak sumuk kalau jelas pakai sepatu ini. Terus desainnya ini di uppernya itu ada logo Ortusnya nih di bagian luarnya. Di bagian belakangnya ini ada kayak bahan TPU gitu ya, bahan TPU. Itu dari uppernya ya, uppernya. Jadi perbedaannya itu dengan yang 2.0 itu lebih breathable yang 2.1 ini. Jadi ada upgrade dari Ortus X Hyperdrive yang 2.1 ini di bagian uppernya, yaitu yang semakin breathable atau ultra breathable. Nah, terus di bagian toolboxnya juga ini sudah full ya, dilindungi. Kita ke lidah sepatunya dulu aja. Nah, di bagian lidah sepatunya ini sangat lembut dan sangat elastis gitu sob, nggak kaku ya. Jadi kalau Mas John itu pertama milih sepatu itu pasti lihat dulu lidahnya, karena kalau lidah yang kaku dan
tebel, itu kadang nggak nyaman di kaki kita, jadi ganggu banget. Dan ini lemes, ini enak, nggak kaku, dan bahannya juga nggak terlalu tebal, jadi enak banget nih buat lari dan genre apapun juga cocok banget nih sob. Ini lidahnya juga di bagian depannya ini ada lubang-lubangnya gitu ya sob ya, jadi nggak bikin gerah nih di bagian lubangnya. Lihat nih di samping-sampingnya juga ada, cuman nggak full ya, nggak full, jadi kurang lebih 3/4 lidah ini ada lubang-lubangnya nih. Jadi sangat-sangat enak dan sangat-sangat membantu kaki kita dan nyaman banget nih ketika kita pakai sepatu ini. Dan buat interval ini cocok banget nih sob, lari interval. Coba kita ke belakangnya dulu ya, ke heelnya dulu. Nah di heelnya ini ada paddingnya atau foamnya gitu, ada bantalannya ya. Jadi kalau saya boleh bandingin itu hampir sama seperti Hypersonic yang 1.3 itu. Ada paddingnya juga ya di bagian sini, dan heelnya tuh lihat nih tuh, jadi nggak begitu kaku ya, enak banget dan elastis, jadi enak banget nih di kaki tuh ya. Diginin aja nih, pakai kelingking bisa nih sob tuh, karena dia nggak kaku. Terus kita coba ke insole-nya ya, mudah-mudahan nggak dilem, jadi bisa kita buka, mudah-mudahan nggak dilem. Oh ternyata dilem sob, ternyata dilem, jadi nggak bisa kita buka. Kita intip aja dari dalam ya. Kurang lebih hampir sama lidahnya seperti punyanya Ortus, jadi nggak ada tambahan-tambahan polos gitu ya. Mungkin ini teknologi dari Orthshock-nya, dari Ortus X, walaupun nggak ada tulisannya ya, Ortus Running, cuman hampir sama dengan teknologi midsole dari Orthshock-nya. Terus coba kita langsung ke bagian bawahnya. Kita mulai dari midsole-nya dulu sob. Nih, midsole-nya pakai Cumulus Foam dari Ortus X, dan ini nggak terlalu tebel, jadi hampir sama dengan versi sebelumnya 2.0. Jadi Ortus X bagusnya gitu sob, sesuatu yang sudah baik itu tetap dipertahankan, tapi sesuatu yang kurang jadi mereka upgrade. Mereka tidak merubah sesuatu yang sudah baik, tapi mereka merubah sesuatu yang kurang baik. Contohnya di uppernya itu ada permintaan yang mungkin kurang breathable, ada yang minta mungkin kurang breathable, jadi upgrade, ditambah di sirkulasi yang lebih besar-besar. Nah di midsole-nya ini nggak ada perubahan, karena beberapa runners itu juga cukup puas dengan Hyperdrive 2.0-nya sebelumnya ya, di Cumulus Foam-nya ini, karena dia tidak terlalu tebel, jadi ada efek ringan, tapi juga ada efek empuknya juga. Dan karena tidak terlalu tebel, jadi tingkat stability-nya ketika kita berlari pakai sepatu ini tuh lebih terjaga sob. Jadi nggak takut untuk cedera, untuk kesleo karena tergelincir segala macam, karena nggak terlalu tebel di bagian midsole-nya, dan empuk juga nih. Tuh di bagian midsole-nya pakai Cumulus Foam, desainnya ini seperti frisbee itu ya, yang tadi Mas John sampaikan di awal. Terus kita coba langsung aja ke outsole-nya. Nah di outsole-nya ini Ortus X ada dua, di atas dan di bawah. Ini yang kalau sepatunya warna biru ini, yang warna biru di atas ini, sama warna ungu di bagian bawah ya. Ini di bagian rubbernya nggak full, cuman ya cukup banyak ketika kita lari daily run atau recovery, itu juga sangat membantu juga nih, karena bukan cuman hanya di bagian atasnya. Kadang kalau sepatu running yang ada rubbernya di bagian atas itu untuk recovery, untuk lari-lari santai, jalan-jalan santai itu kurang enak, karena rubbernya itu nggak full, jadi kadang bisa selip gitu. Nah kalau ini juga untuk daily, untuk recovery juga bisa ya, juga enak, karena rubbernya itu juga lumayan banyak dan atas sampai bawah gitu ya. Oke, selanjutnya coba kita lihat di harganya dulu. Hyperdrive 2.1 ini dibanderol di harga 649.000. Nah kalau di Sportholic ada diskon, itu jadi sekitar kurang lebih 553 ribuan. Termasuk terjangkau ya, nggak terlalu mahal banget, karena sepatu ini juga banyak banget yang ngincer, best seller, dan bisa dipakai di genre apapun, termasuk sepatu yang mungkin ringan ya, karena ada upgrade di bagian uppernya ini, lebih
mesh-nya lebih breathable, otomatis ini bobot daripada yang 2.0 itu lebih berkurang. Coba kita timbang yang HyperDrive 2.1 ini di ukuran 42 ya. Coba kita sama-sama timbang. Oh ya, untuk informasi, kalau sepatu di bawah 200 gram itu termasuk super ringan. Nah, 200 sampai 250 gram itu termasuk sepatu ringan. Nah, 250 sampai 300 itu termasuk sepatu yang mempunyai ukuran berat standar. Nah, kalau udah 300 ke atas atau 300 itu udah termasuk berat. Nah, coba kita timbang sama-sama di ukuran 42 ini ya. Karena untuk standar sepatu running itu patokannya di ukuran 42 sob. Kalau di ukuran 42, HyperDrive ini yang 2.1 mempunyai seberat 212 gram. Jadi termasuk sepatu ringan ya, tapi bukan ringan banget. Jadi termasuk sepatu ringan, bukan termasuk berat karena jauh di angka 300 ya. Dan kalau kita ingat lagi yang HyperDrive 2.0 itu kemarin Mas John sempat timbang ya. HyperDrive yang 2.0 itu mempunyai berat kurang lebih 220 gram. Jadi ini ada upgrade dan termasuk lebih ringan daripada yang daripada yang HyperDrive 2.0 itu. Nah, tapi bedanya kalau yang di HyperDrive 2.1 ini dia teksturnya uppernya itu lebih kasar. Jadi kalau nyari lembutnya nggak ada di sini. Tapi kalau breathable, nih lihat dari jauh aja udah kelihatan ya. Breathable, ringan dan juga silir. Adem. Di bagian midsole-nya hampir sama, cuman bedanya di bagian uppernya aja dan di bagian heel-nya ya. Ada sedikit upgrade di situ. Oke, jadi itu sedikit review sepatu HyperDrive 2.1 ini. Kalau boleh Mas John kasih kesimpulan, jadi intinya sepatu ini mempunyai karakter yang ringan dan juga ultra breathable dan stabil juga karena si midsole-nya ini nggak terlalu tinggi ya. Jadi cocok untuk interval, untuk tempo, untuk lari selama 12 menit, lari 12 menit, dan recovery untuk daily, untuk juga nge-gym juga cocok. Kenapa? Karena nih ujungnya ini dia nggak terlalu tebel dan lancip gitu ya, kecil banget gitu. Jadi ngelancip ke depan gitu. Jadi untuk dibawa nge-gym juga cakep banget. Oke, jadi itu sedikit yang bisa Mas John sampaikan review di sini. Dan buat kalian yang sudah nyobain sepatu ini, oh ya jangan lupa buat kalian beli sepatunya di Sportholic ya. Jadi yang udah beli sepatunya dan udah ngerasain sensasi dari HyperDrive 2.1 ini, kalian bisa share pengalaman kalian, bisa disampaikan ke teman-teman biar kita juga bisa sharing ilmu. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan juga aktifin tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.